Alhamdulillah. Nah, Masya alhamdulillah. Allah. Afwan Assalamualaikum ya. Teh. Waalaikumsalam. Penuh dengan drama masuknya ya Allah. Iya. Sama ini juga pertama kali ya. Ini juga baru-baru. Iya, Gimana iya. Teh? Apa kabarnya nih Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah Teh kabar Mia baik. gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya, Hmm, maaf ya jadi telat ya. tapi bisa ya Teh tadi? Udah, Iya, udah udah, ya? udah. Udah Alhamdulillah. bisa. Udah kan? Suaraku ada ya? Ada. Suaranya ada? Mm-mm. Aman. Ada, ada. Oke. Oke. Oke nih Teh. Sekarang kita Iya, kajian sekarang ngobrol-ngobrol cantik ya. ngobrol-ngobrol cantik. Nah, ngobrol-ngobrol cantiknya temanya itu tentang milenial harus baper. Ah, Asik. bapernya itu tapi apa Teh? Bukan Apa? baper kayak yang lain ya? Iya. Apa? Bawa perasaan? Iya, Bawa kalau orang-orang lapar. sih Ya, siang-siang bawa bawa lapar. lapar. Iya, jam makan siang ya itu. Iya. Apa Bapernya nih? itu ke bawah. Bapernya itu ke bawah perubahan ya Teh. Iya, bawa perubahan ya. Bukan bawa Kita, lapar atau bawa perasaan ya. ya bukan ya. Iya, iya. Mm, Nah, terus Teh kita langsung aja nih bahas ke pembahasannya kan milenial, terus harus bawa perubahan nih. mm, mm, Terus mm, mm, emang penting gitu kalau misalnya milenial tuh harus bapernya itu bawa perubahan. Nah, seperti mm, apa sih mm, emang milenial itu harus mm, sampai mm, baper gitu? mm, 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 Gimana mm. nih Teh? Iya, milenial baper. Iya sih kalau kita ngebahas gitu ya tentang milenial ini pasti seru banget ya. Soalnya apa ya? Milenial sekarang itu jadi sorotan iya nggak sih ya? Maksudnya Iya, kalau ngomongin milenial tuh banyak di mana-mana tuh ngomongin milenial. Tapi mungkin di awal kita bakal nyamain persepsi dulu kali ya. Siapa sih sebenarnya milenial? Who is milenial gitu ya? ya, iya betul Teh. Iya, apakah kita termasuk milenial? Kayak gitu kan ya? Milenial lah Iya, dong. milenial dong. Iya ya, harus baper berarti ya. Iya, iya. Kalau kita mm, lihat istilah milenialnya sendiri, kebetulan saya nyari ya di websitenya Kominfo nih gitu ya. Apa sih milenial itu? Coba cari deh ya gitu ya. Nah di websitenya Kominfo nih gitu ya, istilah milenial ini sebenarnya dipakai oleh dua pakar sejarah dan penulis dari Amerika, William Strauss dan Neil Howe gitu ya, dalam beberapa buku mereka seperti itu. Jadi itu biasa dipakai oleh mereka dan millennials ini sebenarnya biasa kita sebut dengan generasi Y gitu ya. Generasi Hmm, Y atau hmm, generation me gitu ya atau juga disebut dengan eco boomers kayak gitu. Nah, e-commerce. kalau pakar-pakar sendiri sebenarnya mereka itu mengklasifikasikannya lebih ke umur sih kalau untuk millennials Dari itu gitu ya. umur-umurnya ya Teh. Jadi dari tahun lahirnya gitu dan itu tuh dari sekitar tahun 1980-an ya, dari 80-an sampai 90 gitu ya sampai 2000 awal gitu. Jadi kita termasuk ya, kita termasuk di dalamnya. Jadi Masuk ya. kalau umurnya itu sekitar mungkin 20-an ya sekarang ya, 20-an sampai 30 Iya. ya mungkin belasan akhir lah ya kayak gitu. Itu disebut dengan milenial karena nanti kan ada generasi Z kayak gitu ya. Iya, Terus ada lagi nanti selanjutnya ya. generasi alpha kayak gitu ya Oh iya gitu. betul Jadi Teh. gitu. Jadi itulah generasi milenial itu gitu. Kalau misalnya mau dilihat dari apa sih umurnya kayak gitu ya, pakar-pakar bisa melihat dari sana. Nah, kalau kita ngelihat berarti kalau dengan umur-umur segitu berarti masih muda ya gitu ya. Itu tergolong pemuda. Jadi ya generasi Iya. milenials itu lekat dengan pemuda gitu ya. Hmm. Pemuda kemudian berarti kalau pemuda itu uh, identik dengan dia punya power kayak gitu ya, kekuatan, masih kuat gitu loh teh, produktif gitu Iya, ya masih gitu ya. ya betul Kuat Teh. gitu Masih kan bisa. ya, jadi Heeh. bisa ngelakuin apapun gitu Iya, ya dan belum ada dengan tanggungan ya Teh. betul Masih bebas. udah ada tanggungan ya, oh masih bebas kayak gitu ya. Nah, Iya. kemudian gitu ya, selain memang punya potensi tadi ya, mereka masih produktif gitu. Di sisi lain, generasi milenials ini atau pemuda ini gitu ya, mereka itu orang-orang yang memang ingin selalu belajar
ya, Hmm. kreatif kayak gitu ya. Iya. Kemudian yang kalau misalnya saat ini ya, apa sih identik dengan millennials itu dengan teknologi nih, karena emang Iya. zamannya teknologi juga sekarang gitu ya. Generasi millennials ini natif gadget ya. Natif Betul gadget, betul Teh. natif teknologi, iya nggak sih? Jadi Iya, kalau iya, sekali benar. dikasih Setuju gadget, banget. kasih teknologi langsung mereka cepet banget beradaptasi gitu ya. Iya, nagih ya Makanya Teh. kita, Mm-mm. dan makanya kita selalu disuruh sama orang tua, kalau misalnya orang tua nggak tahu nih, Neng tolong dong, Teh tolong dong, ini gimana ya gitu, pasti gitu kan ya. Kalau misalnya Iya. lagi nggak tahu ini Teh apa gitu ya, gitu kan. Jadi emang generasi millennials itu generasi yang natif gitu sama teknologi dan sama gadget gitu. Jadi sekali dikasih aplikasi apa gitu, mereka bisa langsung beradaptasi gitu. Nah, seperti itu gitu, dan itu tuh jadi potensinya generasi Kaum milenial saat milenial. ini. Kayak gitu. Cuma sayangnya ya Teh, kalau misalnya kita ngelihat lagi gitu ya, dengan potensi yang begitu besarnya mereka gitu ya, tapi di zaman sekarang, zaman yang serba bebas gitu ya, cepat, bebas, instan dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya nggak sedikit loh Teh millennials yang apa ya, tercebur gitu ya ke dunia bebas tadi gitu. Terjerembab ya. Wah, Ya, terjerembab wah terjerumus. gitu kan ya gitu. Terjerumus. Terus Hmm. apa sih, akhirnya mereka itu jadi hidup bebas gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya apa, hedon gitu ya. Ih, Oh ya, hedon gitu ya, hedonisme hidupnya ya bisa. bebas kayak gitu ya. Apalagi dengan ini Teh masuknya apa tuh namanya? Hmm, Pemahaman 5F. dari luar. Oh, lima. Oh ya. 5F ya, pemahaman dari luar, 5F ya, film, fun, fashion, food, sama free sex, Film. kayak gitu Oke. ya. Dengan hal-hal itulah gitu, akhirnya tadi gitu ya, mereka itu banyak di sana, jadi cari bebas gitu ya, cari bebasnya, jadi apa sih, hidup mereka tuh nggak tahu arah gitu loh Teh gitu ya, makanya Tanpa penting arah ya. banget, tanpa arah gitu ya. Eh, Bahkan gitu ya, mereka itu jadinya diarahin gitu ya sama para eh, apa sih, pengusaha-pengusaha gitu loh Teh gitu. Jadi mereka Jadi tuh nggak ada. konsumen. Iya. Cuman Gimana Teh? jadi kayak pemain aja ya Teh. Iya Teh gitu. Jadi mereka yang konsumen Dimainin gitu, yang doang. Iya. mainin, heeh, kayak gitu. Jadi dengan potensi mereka yang gitu, tapi mereka nggak tahu arah hidupnya. Jadi ya penting banget sih buat generasi milenial ini apa sih namanya, berubah gitu, dan harus tahu nih arah perubahannya kemana mereka itu Nah, gitu. nah, terus kemana nih Mm-mm. Teh? Kan tadi udah Mm-mm. dijelasin tuh milenial tuh natif dengan teknologi, terus juga Mm-mm. dengan adanya pemikiran-pemikiran dari luar Mm-mm. yang 5F dan Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Dan akhirnya mereka eh, bapernya tuh nggak bukan kemana-mana ya, diarahin sama orang Mm-mm. lain gitu. Nah, kalau Mm-mm. seharusnya nih bapernya itu bawa perubahannya tuh ke arahnya yang mana sih Teh? Iya benar. Iya, jadi ya tadi ya gitu ya, kalau kita ngomongin emang milenial sekarang ini, milenials yang hilang arah gitu ya, nggak tahu mau kemana arah hidupnya atau perubahannya kemana, mereka nggak tahu gitu ya. Eh, karena tadi mereka juga akhirnya jadi objek gitu ya, objek buat para pengusaha kayak gitu ya. Jadi mereka itu adalah konsumen, gimana ngelihat kalau eh, apa, mereka rela gitu loh Teh tiap bulan bayar aplikasi buat nonton, ya nggak sih gitu kan ya. Jadi akhirnya Ya, ya mereka jadi konsumen kan ya. Atau misalnya budaya Korea deh ya, yang lagi rame banget gitu ya, masuk ke Indonesia, mereka jadi apa sih gitu ya, jadi konsumennya tadi. Bahkan mereka juga ya Teh, selain itu gitu ya, ada juga yang akhirnya mereka jadi agen-agen, mungkin pemikiran tadi benar ya kata Teteh, pemikiran gitu ya, pemikiran liberal gitu ya Teh, pemikiran seperti feminis kayak gitu ya Teh ya. ya, Jadi gitu ya, ke sana gitu. Atau mungkin kita sering dengar Teh istilah YOLO ya, you only nah, live once, live iya once kan. ya.
kayak gitu. Jadi akhirnya anak-anak kan mikir ya, apa sih namanya, generasi milenial satu pemuda ini mikir, oh iya, kita tuh hidup cuma sekali aja, ya udah deh ya gitu ya, dipakai buat Ya, nikmati fun aja kayak gitu. ya. Oh, nikmatin aja kayak gitu. Nah, kemudian seremnya lagi gitu ya Teh ya, kalau pada akhirnya gitu ya para generasi milenials ini gitu ya, diarahkan ke misalnya pemikiran-pemikiran seperti sosialis kayak gitu kan, itu serem banget dong kayak gitu ya. Nah gitu, jadi memang apa sih namanya, karena nggak ada filternya ya Teh ya, karena memang generasi milenials ini nggak punya filter kayak gitu ya Teh ya gitu ya, dengan pemahaman-pemahaman luar gitu kan ya, akhirnya ya tadi betul mereka hilang arah. Terus harus kemana dong arah perubahannya gitu ya, kemana lagi gitu Arahnya ya Teh kemana ya, nih? arahnya kemana gitu ya? Kemana lagi gitu kalau bukan ke Islam kayak gitu ya, apalagi kita sebagai muslim Teh gitu ya, balik lagi Ya betul, dong back karena to kita muslim muslim ya. identity gitu ya, iya gitu ya, Back jadi to harus Muslim balik identity. nah iya kan, harus balik ke identitas kita sebagai Nah, seorang sebagai muslim. muslim gitu Teh. Kadang juga kayak yang tadi kata Tete kan ada istilah YOLO, Mm-mm. you only live once, tapi kan padahal Mm-mm. mereka lupa kalau setelah kehidupan, nah kita tuh ada negeri akhirat yang nanti tuh Iya, selama-lamanya di sana. Terus iya itu benar. akhir tanggung jawab kita di situ, dan kalau misalnya kita Mm-mm. Mm-mm. melupakan akhirat ya nanti di akhiratnya yang mau masuk neraka gitu, mau di ibaratnya disiksa terus menerus atau misalnya mau bahagia gitu. Iya Jadi Teh, jangan benar hanya memikirkan banget. dunia kan. Iya Teh, benar-benar banget, sepakat banget, karena kan kita di dunia ini tuh apa ya, cuma sementara ya Teh ya kayak Iya. gitu ya, dan kita tuh harus ingat loh bahwa kita tuh di dunia ini nggak lagi ngantri ya Teh ya, ngantri Mm-mm. tapi bukan ngantri pakai nomor loh gitu ya. Enak banget ya kalau ngantri pakai nomor, tahu gitu ya kapan wafatnya kayak gitu Iya. ya. Nah kita tuh bukan antri tunggu Teh, tapi antri cabut. Kita nggak tahu Betul. kapan kita Antri meninggal untuk kan dicabut ya. ya betul teh. Iya, jadi kayak kita nggak tahu kapan ya malaikat tuh datang gitu ya buat Heeh. akhirnya nyabut gitu ya nyawa Ya, kita nyabutnya. gitu. Iya. Betul teh. Gitu teh. Nah, terus kan tadi arahnya tuh perubahannya berarti harus udah jelas nih ya, karena kita muslim juga, jadi bahwa perubahannya itu harus Ke berubah arah menuju ke Islam. Islamnya. Mengetahui identitas kita sebagai muslim. Nah, muslimah tuh kayak gimana sih? Nah, biar Bener tidak banget. terbawa-bawa oleh para yang mengendalikan kita itu ya, tadi oleh hedonisme Iya, dan sebagainya. iya betul Nah, betul terus teh. sekarang nih teh kan bawanya ke Islam. Nah, terus Mm-mm. akhirnya pertanyaannya, kenapa Islam nih? Kenapa Nah, kita harus iya. membawanya tuh ke Islam nih? Iya, perubahannya kenapa mesti ke Islam? Ya, emang ada Iya yang teh. lain teh? Emang ada Nah, yang lain? Iya, gimana teh? balik lagi ditanya. Iya. Emang ada yang lain selain Islam perubahan itu gitu ya, perubahan yang Gak ada yang hakiki ya. paripurna sih. Iya, gak ada yang Iya ya. paripurna. Betul Kalau betul. ngomongin perubahan yang hakiki, kita tuh nggak akan nemuin gitu selain Islam kayak gitu. Karena di dunia ini tuh cuma ada dua hal, kalau nggak kebaikan, keburukan, iya nggak sih? Terpuji, Iya. tercela gitu ya, hitam putih. Kalau nggak Islam berarti yang lain selain Islam kayak gitu ya. Kalau nggak baik ya buruk kayak gitu kan gitu. Jadi Iya. emang kenapa harus Islam gitu ya? Akhirnya karena kalau kita harus kenalan dong sama Islam gitu ya. Pertama itu gitu, kita harus kenalan sama Islam, ta'aruf dong sama Islam. Kenapa sih Islam yang harus kita gunakan sebagai arah perubahan gitu ya, kita generasi milenial, para pemuda gitu ya. Karena Islam itu ya Teh ya, dia itu bukan hanya gitu ya sekedar agama ritual aja yang cuma ngomongin puasa, sholat, kayak gitu ya, infak, Iya. sodako, kayak gitu. Nggak cuma itu gitu Iya ya. teh. Lebih dari itu, Islam itu adalah agama yang tadi gitu ya, agama yang mengatur gitu ya. Dia punya aturan hidup gitu ya. Kalau saya mengambil gitu ya dari Kitab Nizamul Islam gitu ya, karya Ustadz Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya, bahwa Islam itu adalah agama ya, sebuah din yang diturunkan Allah gitu ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang dia mengatur 3 aspek kehidupan gitu ya, Ada 3 aspeknya teh. aspek kehidupan yaitu apa? Hubungan antara manusia dengan Khalik
gitu ya, sang pencipta. Hubungan manusia dengan manusia lain itu atau kita sebut hablum minan nas kayak gitu ya. Mm-mm. Terus dan mengurusi atau mengatur hubungannya gitu dengan dirinya sendiri atau kita sebut dengan hablum minan nafs kayak gitu. Jadi kenapa sih tadi ya harus Islam? Karena ini loh Islam itu gitu ya, dia ngatur gitu ya, ngatur seluruh aspek kehidupan kita. Jadi puasa, sholat, zakat diatur jelas gitu ya sama Islam. Tapi lebih dari itu Islam juga mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang lain kayak gitu ya. Hubungan kita dengan diri kita sendiri gitu yang akhirnya hmm, kalau kita bisa memahami itu ya Teh ya hubungan manusia dengan manusia lain seperti muamalah kayak gitu ya Teh ya kan banyak ya kayak Islam tuh mengatur pendidikan diatur loh sama Islam, Ya, ada. pergaulan tuh dalam Islam Betul. diatur juga loh kayak gitu ya. Ekonomi, hukum, politik semuanya tuh diatur, bernegara tuh diatur sama Islam kayak gitu ya. Jadi istilahnya tuh dari kita bangun tidur sampai kita bangun negara tuh diatur semuanya sama Islam tuh ada kayak gitu ya. Dari masuk masjid sampai masuk surga gitu itu tuh diatur juga dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang luar biasa paripurna yang kita nggak bisa temukan itu gitu ya di sistem hidup lain selain Islam. Itu cuma ada di Islam gitu ya. Betul tadi yang Teh Mia katakan bahwa kita pula harus memikirkan tentang akhirat kayak gitu dan itu pun diatur dalam Islam kayak gitu ya. Bagaimana kita uh, harus memikirkan gitu ya kehidupan setelah di dunia ini kayak gitu. Jadi Islam itu lengkap lah gitu ya, lengkap sekali kayak gitu. Dan untuk kita nih gitu ya sebagai generasi milenial kayak gitu ya uh, haruslah gitu ya mengambil Islam gitu sebagai arah perubahannya kayak gitu. Dan untuk generasi milenial juga ya gitu ya ya masuklah gitu ya ke dalam Islam secara kafah seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 gitu. Jadi tadi ya Teh ya gitu ya karena kesempurnaan Islam itulah gitu ya yang tidak kita bisa temukan di mana Di di sistem yang lain. sistem-sistem hidup lain. Iya, benar gitu Teh. Nah, Mm-mm. kan Teh berarti perubahan yang harus milenial Mm-mm. bawa itu berarti menuju ke Mm-mm. Islam ya. Berarti kalau ada yang Iya, berubahnya tuh misalnya karena sesuatu tapi bukan karena Islamnya itu mungkin nggak akan kokoh ya Teh. Misalnya aku nih bakalan lebih semangat belajar, bakal lulus tapi kalau punya pacar misalnya. asik. Nah, kalau yang kayak gitu nggak akan bisa karena Teh karena Iya, iya. perubahannya semu gitu ya Teh. Iya, nanti kalau udah diputusin pacarnya gimana dong? Oh ya betul. Kalau udah putus nah masa nggak lulus nah Mm-mm. jangan. Iya gitu ya. Sedangkan ya kalau misalnya ngomongin itu ya jadi saya ingat. Jadi oke cinta manusia itu cuma segitu. Kalau putus ya udah. Tapi kan cinta Allah Mm-mm. itu sepanjang masa ya. Kalau kita dicintai Mm-mm. Allah tuh gimana sih gitu ya. Dan jangan salah bahwa Allah itu adalah zat yang maha pencemburu loh. Emang cemburunya Iya gimana betul. sih? Iya gitu ya. Cemburu ketika hambanya, makhluknya itu lebih mementingkan dunia. Ya nggak? Dibanding Allah gitu. Kita bisa bela-belain kayak gitu ya. Hmm, nonton seharian ya gitu ya. Rebahan seharian gitu ya, sambil nonton gitu kan Nontonin ya gitu. IG yang Ayo kayak gitu kan. Terus main games teh. Iya ya sekarang ya yang lagi main rame apa games tuh? Among Us. Among Us. Lagi Yes. rame. Among Us. Terus ya udah gitu malah ada juga yang rajin buat nontonin orang main games. Ada kan ya Hmm. gitu ya. Oh Kayak iya, gitu ya kan nontonin ditontonin orang orang main main games game ya betul. ditonton. Iya kayak gitu Mhm. gitu ya. Jadi ya gitu kan gitu loh gitu kan kerjaannya tuh gitu gitu. Tapi padahal Allah tuh cemburu dengan hamba-hamba yang ya gitu lebih mementingkan akhirat, lebih mementingkan cintanya Allah, ketaatan kepada Allah gitu ya daripada tadi gitu ya. eh Mereka lebih senang bergumul dengan dunia gitu. Mm-mm. Oke nih Teh. Terus kalau untuk kita nih sekarang biar bisa mau nih bawa perubahannya tuh Mm-mm. ke Mm-mm. menuju Islam nih. Nah, ada nggak Mm-mm. nih cara-caranya Teh gimana nih biar kita nih mau berubah, mau Mm-mm. ya bawa perubahannya itu menujunya Mm-mm. Islam gitu, bukan karena hal-hal yang duniawi, hal-hal yang semu gitu, tapi karena Islam, karena Allahnya itu. Iya, iya gitu ya. Biar kita
kita bawa perubahannya beneran gitu ya, nggak karena makhluk ya teh berubahnya juga kayak gitu ya, tapi memang karena Allah Ta'ala gitu kan ya. Berarti kita gimana nih tips-tipsnya gitu ya. Yang pertama tentu kita harus kenalan sama Islam gitu ya, kita harus memperdalam Islam, kita harus mengkaji Islam kayak gitu ya, itu yang pertama gitu, mengkaji Islam Ta'aruf ya secara teh, iya ta'aruf. Nah, jadi gitu ta'aruf kenalan dengan gitu Islam, ya. mulai tahu Iya paham ta'aruf. tentang Islam. Paham gitu. Buat yang udah ngaji secara intensif, alhamdulillah gitu ya. Semoga istiqomah gitu ya ngajinya. Nah, buat yang belum nih sahabat-sahabat di sini yang belum ngaji Islam secara kafah, ayolah ngaji gitu ya, ngaji Islam secara kafah kayak gitu ya. Ngaji Islamnya kafah dan intensif gitu. Jadi maksudnya nggak belang betong, nggak bolong-bolong gitu loh teh. Ngajinya tuh ada jadwalnya, rutin gitu teh, gitu ya. Masa Skincare kita aja rutin ya, masa iya kajian bener enggak? banget ya, skincare rutin, nonton drakor aja rutin gitu, nggak mau Iya rutin. ketinggalan gitu Iya. ya. Ngaji Islam teh masih nanti deh, kayaknya minggu depan aja deh. Aduh nggak ada temen, ya udah gitu ya. Padahal kalau Mm-mm. sekarang kayak gitu ya, bisa dong ngaji gitu ya sama teteh-teteh dari komunitas muslimah Komunitas Muslimah cantik. Cantik. Iya. Iya kan gitu Silakan ya. Jadi langsung dikontak ya teh. iya langsung aja langsung kontak tetehnya Boleh atau DM teteh-teteh atau DM. Iya. gitu ya, teteh-teteh dari KMS kayak gitu. Nah itu gitu yang pertama, jadi kita harus ngaji Islam kafah, ingat ya, kafah gitu secara rutin, nggak bolong-bolong kayak gitu. Yang kedua, jangan lupa gitu ya, ketika kita sudah mengkaji Islam nih gitu ya, oke pelan-pelan kita mengkaji Islam, rutin belajar, sulit ya Mm-mm. emang sih sulit kayak gitu ya. Iya. Biar nggak sulit gitu, biar lebih mudah lagi gitu ya, amalkan. Mm. Udah ngaji Islam, kayak apa nih? Oh yang ngaji, oke sekarang ngaji tentang jilbab, tentang menutup aurat gitu ya bagi perempuan gitu misalnya seperti itu, tentang jilbab dan himar. Apa sih jilbab itu, apa sih himar itu kayak gitu ya. Oh auratnya perempuan ini kayak apa sih, oh gitu ya. Nah ketika sudah ngaji ya langsung diamalin, langsung menutup aurat lah. Buat yang belum menutup aurat nih secara sempurna, ayo tutup aurat secara sempurna gitu ya, pakailah jilbabnya, pakailah himarnya. Nggak tahu carilah tahu ya nanti ya sama muslimah cantik kayak gitu ya. Muslimah Apa itu Cantik. himar, apa itu jilbab, apa bedanya kayak Iya. gitu ya, kayak Perbedaannya. gitu. Kayak gitu. Jadi kita amalkan gitu ya. Apa sih yang sudah kita kaji itu kayak gitu ya. Setiap setiap kita dapat ilmu gitu ya kita amalkan, karena betul sekali gitu ya bahwa ilmu manusia itu gitu ya hanyalah setetes air gitu ya. Kalau diibaratkan ilmu itu adalah seluas samudra, ilmu manusianya itu cuma setetes gitu ya. Dan ilmu Sahabat Allah saya itu sedikit luas, tahu. ya ilmu Allahnya itu yang seluas samudra. Dan bener banget gitu. Akhirnya kita ngerasa makin pengen tahu gitu ya kalau kita Kepo terus ya. kepo terus ya kalau udah ngaji Islam sekali tuh, oh iya ya Allah ya bener ya gitu ya, kita harus ngaji lagi, harus semakin pengen tahu gitu. Dan tadi akhirnya kita kan ngamalin, oh iya kita belum amalin yang ini loh, cari tahu lagi kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kita ngaji Islam kafah, yang kedua kita amalkan. Yang ketiga apa gitu ya, Tiga teh. berkumpul dengan orang-orang yang solih kayak gitu teh. Jadi nggak cukup kita apa sih namanya tadi ya ngaji Islam aja, tapi kita juga harus gitu ya punya teman-teman yang mensupport gitu ya kita gitu dengan dengan teman-teman yang juga mau berubah gitu loh teh. Teman-teman yang solih teh, bukan teman-teman yang salah ya gitu, tapi yang solih kayak Soleh. gitu. Gitu ya, yang mereka itu bawa energi positif buat kita, yang mereka itu mendukung kita untuk berubah kayak gitu ya, bukannya dinyinyirin kayak gitu ya, gitu kamu mah sekarang nggak asik deh, udah kayak gini-gini Nah, gitu kan ya iya. biasanya gitu ya. Nah, makanya kita butuh banget sama komunitas kayak gitu ya, atau kelompok atau orang yang di sekeliling kita gitu, itu mendukung perubahan kita ke arah Islam tadi gitu ya, ke arah yang lebih baik tadi kayak gitu, sehingga akhirnya
kita bisa istiqomah gitu ya. Kalaupun kita akhirnya pasti ya namanya manusia itu ada turunnya nggak sih ya Teh ya gitu ya. Ada turunnya kayak aduh gimana sih males gitu. Nah iya itu gitu. Itulah gitu ketika kita punya sahabat yang solih-solih kayak gitu ya, solihah-solihah gitu ya, insya Allah gitu ya akan diingatkan, ayo gitu ya, yuk ngaji lagi, yuk kita belum ngaji yang Ya, ini, yuk hafalan ada Quran gitu ya pengingat Teh ya ya. teh. Bener banget, Mm-mm. yuk hafalan Quran, yuk murojaah kayak gitu. Yuk belajar Islam, hadis, bahasa Arab dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita benar-benar banget butuh sama yang namanya teman-teman yang solihah seperti itu. Nah, Terus teh ada juga kemudian, ya, ya ibaratnya kayak kalau megang Islam itu kita tuh megang bara api kan, kalau ada teman nah tuh iya, bara apinya dilempar-lempar ya teh. nah iya. Mau lempar teh Mia, tangkap. Jadi nggak Iya iya panas, iya. tapi hangat Iya, gitu, menghangatkan kita. iya jadinya karena bisa sharing ya Teh ya, kayak gitu ya Mm-mm. Teh ya. Kita berbagi panasnya kayak gitu, seperti itu. Dan yang terakhir nih Teh, gitu ya tips dari Ya, saya. terus yang keempat nih. Hmm, yang keempat, jangan lupa Teh, gitu ya. Tadi udah di ngaji, gitu ya, udah ngaji Islam, amalkan, berteman dengan orang-orang yang solihah, kayak gitu ya. Yang keempat, dakwahkan, sharing Teh, berbagi, Nah itu ya. kayak gitu ya. Jangan lupa Betul, gitu ya. teh. Gini, kalau kita tentu mau menjadi apa ya orang-orang yang amazing gitu ya. Jadilah amazing people atau mungkin kalau kita sekarang lagi ngebahas tentang milenial, jadilah amazing milenial. Jadi Hmm, amazing milenial tuh dengan apa? Ya tadi dengan sharing. Sharing apa yang udah kita dapat gitu ya. Sharing apa yang udah kita kaji gitu ya tentang Islam gitu ya. Nah, tadi gitu ya. Kemudian kita sharingkan sama orang-orang yang ada di sekitar sekitar kita kayak gitu ya. Yang insya Allah kita bisa menjadi jembatan gitu ya bagi orang-orang untuk mereka jadi soleh juga gitu sama sama kita gitu ya, berubah jadi ke arah yang lebih baik. Nah ini gitu ya, makanya kan penting banget dong gitu ya, millennials itu berubah gitu ya. Penting banget perubahan itu harus diarahkan ke arah Islam gitu ya, karena dengan Islam tadi ya Teh ya gitu ya, perubahan hakiki itu akan tercapai kayak gitu. Dan tadi kita juga harus mau ikut andil gitu ya dalam perubahan tadi gitu ya, kan dibawa nih sama kita ceritanya gitu ya. Jadi gimana caranya mau jadi amazing milenial ya tadi gitu, karena kita nggak mau jadi yang biasa dong Teh Mia nggak mau iya. ya jadi yang biasa-biasa Ya aja kan gitu. Jadi milenial tuh udah kreatif, hmm, inovatif, pasti maunya yang iya beda. benar-benar gitu ya, apalagi dari kata millennialsnya itu loh Teh, itu tuh udah Iya, kata-katanya aja udah. amazing gitu ya, udah Heeh. wah luar biasa potensinya gitu kan ya. Nah itu tadi gitu ya, tambah luar biasa lagi, tambah amazing lagi kalau akhirnya para milenial ini bisa sharingin Islam ke tengah-tengah umat gitu ya, membawa Islam untuk perubahan gitu ya. Karena kalau kita lihat ya Teh, kita nggak bisa tutup mata ya Teh ya gitu ya, keadaan negeri yang aduh hari ini tuh karut-marut banget gitu ya. Ya Allah Terlalu kacau banyak kayak gitu ya. masalah. Banyak masalah tiap hari nonton berita dong kayak ya ya Allah Iya, astagfirullah banyak elus-elus dada ya nggak sih? iya, Gitu selalu. ya kayak aduh apa sih yang harus dirubah gitu ya. Heeh, Ya betul. tadi gitu ya. Harus ada yang Jadi berubah. arah harus ada yang diubah kayak gitu ya. Nah, kemana ya ke sini gitu ya dengan Islam ini dan kita gitu ya. Jadi agen-agen perubahannya. Jadi Iya, amazing millennials yang ya, apa sih bawa perubahan gitu perubahan. teh. Iya. Dan bisa juga mungkin nanti bapernya itu bukan cuma bawa perubahan, tapi kita membawa peran. Nah, Oh iya, membawa bawa peran peran. perubahan. Jadi ya Hmm. kita harus ikut andil nih dalam Iya perubahannya. benar, iya. Bawa Jangan cuma perubahan dan ngeliatin bawa aja. peran. Iya, iya Heeh. teh, sepakat, Peran sepakat. mana yang kita mau isi nih? Mau jadi apa? Mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Nah, Gitu ya teh kayak gitu ya. teh. Ya Iya betul teh teh. gitu. Terus teh, kalau tadi kan yang terakhir itu dakwah nih, tah. Kalau misalnya kita kan misalnya baru nih berubahnya, terus kayak masih takut nih untuk dakwah. Nah, gimana nih biar nggak takut untuk dakwah atau nge-share nih apapun yang udah kita dapat gitu? Iya iya teh. Makanya penting banget ya teh tadi kita untuk mengkaji Islam gitu ya. Bagaimana kita mau
men-share kalau kita nggak tahu ilmunya, kayak gitu ya. Masih ada rasa takut itu wajar sih Teh gitu ya, pasti ada rasa ketakutan, cuma paling Takut kita salah mikir gitu gini teh. deh Teh ya, takut salah, emang salah apa? Bisa bisa coba diintrospeksi lagi gitu atau dimuhasabahi lagi dirinya, saya kan mau bawa Islam nih, ya nggak? Emang Islam salah? Kan saya yakin Iya, Islam itu benar, ya iya. nggak? Ya, itu yang harus jadi motivasi buat kita gitu ya. Islam itu benar loh. Jadi akhirnya itu strong why gitu ya. Kalau kita udah nemuin Mm-mm. kata kenapa, insya Allah kita akan mudah gitu untuk menjalankannya. Kita tahu bahwa Islam itu tadi gitu ya, satu-satunya jalan gitu ya. Nggak ada jalan yang lain yang membawa perubahan hakiki gitu ya. Islam itu benar kayak gitu ya. Nah, Islam itu terbukti memang membawa perubahan dari dulu gitu ya. Makanya Rasulullah berhasil itu gitu ya dengan apa ya? Dengan Islam itu. Betul. Rasulullah membawa Islam dan berhasil gitu. Dan estafeta itu terus gitu ya disambung gitu kan ya sampai 1300 tahun gitu loh, 13 abad. Nggak sebentar itu tuh. Kita baru hidup berapa tahun Teh? Ya, itu lama Iya, banget itu baru ribuan belasan, belasan. tahun Teh. Iya, belasan. Kayak gitu ya gitu, jadi itu tuh udah ribuan tahun Islam itu berhasil gitu loh Teh, menjadi tadi apa sih diterapkan dan menjadi aturan hidupnya bukan cuma individu masyarakat tapi negara kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang masih takut, aduh saya masih takut, wajar sih nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan gitu ngerasa takut gitu ya, karena mungkin baru ya Teh ya gitu ya, baru oh ya aku baru ngaji Teh Awal. ya, oke Mm-mm. gitu, awal nggak masalah. Berarti gitu ya kuncinya adalah terus menambah sakofah Islam, terus menambah ilmu Islam sehingga akhirnya dia pede gitu. Karena ya dan jangan lupa Teh gitu ya, kita minta sama Allah untuk Oh iya, betul teh. dimudahkan. Makanya kan Dimudahkan. Doa ya. kita selalu ya Robi syrahli sadri wa yassirli Bisa. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kan kalau minta itu ya berdoa gitu. Jadi Iya. ya kita harus pede. Nanti insya Allah Allah yang ngasih pede buat kita gitu. Begitu Teh. Ya, jadi berusaha Mm-mm. dan jangan lupa juga doa ya teh. Mm-mm, iya. Hemat doanya. Nah, Mm-mm. terus teh Senjata kalau umat misalnya Islam kan berdoa. Mm-mm. betul, dengan Mm-mm. doa ya. Mm-mm. Nah, terus teh kalau misalnya milenial bawa perubahan nih, dia pengen berubah Mm-mm. nih, tapi Nih. dia punya syarat-syarat, misalnya kayak yang hal misalnya pengen berubah tapi nunggu ini dulu. Nah, kayak gitu Nah, gimana tuh iya teh? iya 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 Harusnya iya, gimana heeh, sih? banyak ya. Berubah kan Eh, berubah nunggu apa dulu? Nunggu temennya berubah, baru dia ikut-ikutan, kayak padahal gitu. dia yang jadi perubahannya padahal ya. Iya, heeh, gitu ya. Ya udah gitu ya. Simpelnya ya kalau misalnya kapan berubah ya sekarang juga dong gitu ya. Balik lagi Teh gitu ya. Kita nggak tahu loh gitu ya kapan kita wafat. Iya nggak? Ya kita nggak bisa lupain Betul teh. itu gitu Ah, ya. betul. Bahwa kita Itu. semua manusia di dunia Gak ini ada yang nggak ada tahu. yang nggak akan Who knows? Yes. bertemu dengan kematian. Itu nggak ada. Dan satu-satunya yang dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi gitu ya, apa kematian gitu ya, karena kita nggak tahu kapan gitu ya, yang mengelilingi kita deh ya gitu ya, yang mengelilingi kita kemanapun kita pergi itu kematian, kita nggak tahu gitu ya, kapan kita mati. Jadi kalau kita berpikir kapan ya mau berubah, besok atau lusa atau tahun depan, bulan depan, atau nanti aja habis nikah, atau nanti aja kalau udah punya anak, atau nanti aja ya keburu Teh bye kayak gitu ya, kita nggak tahu tadi gitu ya. Jadi kalau mau berubah kapan? Sekarang dong, tahu gitu ya, tahu udah tahu gitu ya kalau tadi ya gitu ya kita adalah antri cabut gitu ya, lagi Ya, ngantri betul yang cabut tadi antri nih cabut. gitu ya, udah gitu ya langsung gitu ya kalau apa sih Kita langsung langsung berubah. berubahnya sekarang. Iya. Gitu, nggak ada nanti-nanti lagi Hmm. gitu Kan Teh. nih teh, masih ada nggak Mm. ya waktunya teh? Hah? Waktunya Coba kita lihat. masih 8 menit lagi teh. Masih 8 menit. Ada yang nanya nggak? Nih. Iya nih kalau ada yang mau tanya boleh nih lewat Iya, komen. iya. Ayo yang mau bertanya. Tapi ntar nih ada pertanyaan terakhir nih. Kan tadi yang Iya, 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 lingkungan, oke. Heeh, heeh. lingkungan tuh kan mempengaruhi kita banget ya. Oh ini Banget, ada nih. banget, ya banget. Oh iya. Ada ini dari Teh Eka. Nah, kalau Mm-mm. Teh Eka nih, Kak, aku mau nanya. Boleh.
boleh. Kondisi milenial sekarang banyak asupan informasi dari platformnya tuh sosmed. Mm-mm. Jatuhnya overload informasi. Nah, bagaimana cara Mhm. mengatasi, benar nih, mengatasi Mhm. overload informasi? Tips untuk dakwah di kondisi pandemik. Asik, Nah, iya. monggo Teh Nisa. Iya, makasih. Ya, Teh nun, Eka, Teh. Teh Eka Aprianti, ya. Iya, benar banget ya. Yang namanya milenial itu tadi ya, mereka adalah native teknologi gitu. Jadi mereka memang orang-orang yang apa ya, berinteraksi ya dengan teknologi gitu, dan banyak banget asupan informasi dari platform-platform dari sosmed kayak gitu ya, dan macem-macem pula Ya, ya pastinya. kayak gitu ya. Ya, segala rupa masuk ya. Segala rupa masuk, akhirnya mereka overload gitu ya informasi. Gimana cara ngatasin ya kalau udah overload kayak gitu. Nah, makanya gitu ya, kita butuh saringan gitu ya. Kita Hmm. butuh penyaring kayak gitu Teh. Karena gini loh Teh, tahu nggak sih kalau dalam Islam juga diatur tentang media dalam Islam kayak gitu ya. Ada ya, So Teh? kita iya Oh, gitu ya, Islam itu ngatur tentang media media dalam Islam. juga kayak gitu ya. Jadi memang kalau sekarang emang informasi banyak juga dan kita bingung gitu ya, macem-macem banget gitu ya, apalagi apa ya, maksudnya khawatir terpapar hoax gitu ya Teh ya, kalau Hmm. sekarang itu gitu ya. Makanya memang kita butuh banget yang namanya filter gitu ya, filter untuk diri kita dengan apa ya, dengan memahami gitu ya, memahami Islam tadi, karena Islam itu nggak cuma tadi Teh gitu kan ya, nggak cuma ritual doang gitu, tapi macam-macam. Makanya ketika kita memang memahami nih gitu ya, Islam misalnya tadi ya gitu ya, informasi kan gini nih, Islam itu kan ngatur semuanya ya Teh ya gitu ya, dari mulai apa sih namanya, pendidikan kayak gitu ya, ekonomi kayak gitu ya, kesehatan, hukum, politik. Nah ini tuh gitu ya, kalau kita udah paham tentang sakofa-sakofa Islam gitu ya, kan informasi yang masuk tuh tentang apa sih gitu. Nah, akhirnya itu bisa jadi filter bahwa, oh ini tuh benar nggak sih informasi ini? Informasi ini tuh harus saya sebarin lagi nggak sih? Kayak gitu. Jadi kita tuh harus jadi millennials yang cerdas gitu teh. Yang Sebenarnya. bisa memang memfilter itu semua kayak gitu. Jadi dan kita juga nggak bisa toh ya gitu, kita memfilter kalau kita nggak tahu filternya apa gitu ya. Makanya jadi butuh banget kita filter yang baik, yaitu dengan Islam tadi gitu. Kita memahamkan diri kita gitu ya dengan Islam tadi. Kalau misalnya ini tentang informasi tentang politik, informasi tentang ekonomi, benar nggak sih dalam Islam tuh kayak gitu. Oh ini tuh ternyata keliru nih kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gini kayak gitu. Ya udah berarti kan kita nggak bisa itu disebarin gitu. Yang ada kita harus memahamkan umat bahwa oh ini salah loh kayak gitu nggak? Gitu. Jadi biar kita nggak overload sama itu, jadi emang nggak semuanya kita masukin, kita harus ada filternya Teh, kayak gitu ya, Harus harus jadi pilih-pilih ya, Teh. cerdas. Harus pilih-pilih juga kayak gitu. Itu benar apa enggak, kita harus benar-benar bisa cari tahu itu sumbernya dari mana kayak gitu ya, Ya, itu sumbernya dari mana, siapa yang bernyata yang kayak nulis, gitu, betul. menulisnya kayak gitu gitu. Terus apa tips untuk dakwah di kondisi pandemi? Iya, Dakwah aja terus. Dakwah karena kan depannya. tadi balik lagi ya, bahwa millennials itu adalah native teknologi, ya bisa dong gitu ya. Dakwahnya dengan apa? Dengan teknologi. Kalau kita nggak Iya, bisa ketemu gitu ya karena alternatif. Iya. PSBB, ya bisa dong. Kayak gini aja ya, kita bisa Ya, kan ini. ketemu, yeay gitu kan ya. Ketemu via IG, Zoom kayak gitu ya, atau bisa Google lewat Meet. YouTube dan Google Meet kayak gitu kan ya, banyak banget gitu ya sebenarnya aplikasi-aplikasi untuk kita bertemu dengan orang-orang di luar sana kayak gitu. Jadi jadi kita bisa dengan apapun sih gitu, pasti bisa gitu. Ya, dan Gitu Teh. YouTube-nya komunitas Muslimah Cantik juga ada. Betul, Silahkan iya dicek ya. benar ya. Di YouTube-nya Eh udah ada. di subscribe, udah subscribe belum? Harus subscribe. Nah, jangan lupa Iya. dipencet ringnya Iya biar ada betul. notifnya. Mm. Iya, Teh. Ada Aduh, pertanyaan lagi Teh? ya. Mm. Udah nih, dan Udah, oke. waktunya tinggal 3 menitan lagi ya, Teh. Ah iya. Oh Kalau tadi gitu di ini Tehnya. aja deh. Apa, Teh? Teteh tadi ada pertanyaan juga. Teh? Oh, Teteh tadi ada Tehnya tadi ada pertanyaan juga nggak?
Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan Oh terakhir iya gitu. nih, Oh, yang ini yang mau berubah. Dia mau heeh. berubah, tapi teman-temannya yang di sekitar dia malah jadi berulah. Oh, asik. Karena ya, Aduh, iya. karena Waduh, ketika dia waduh, waduh, berubah, waduh. dia yang berubah, tapi teman-temannya malah yang berulah. Jadi maksudnya Heeh. teman-temannya tidak mendukung dia. Nah itu Mm, tapi mm, teh mm, mm. kan ada yang takutnya kalau misalnya menjauhin kan nanti takut putus silaturahmi. Nah itu gimana nih teh biar dianya juga malah jadi bisa yang membawa perubahannya itu loh buat teman-temannya juga gitu. Kan jadi amal jariah ya teh kalau kita bisa bawa orang menuju kebaikan. Iya, berarti bapernya jadi bawa perubahan, bukan jadi bawa perasaan. Kayak gitu ya, itu harus dirubah dulu Iya ya. gitu ya. Eh, Kalau misalnya kita ketemu sama kondisi yang semacam itu memang mungkin nggak sedikit ya Teh, orang-orang yang apa sih namanya mau berubah tapi lingkungannya nggak mendukung dia buat berubah. Berarti Mm, itulah gitu ya ujian buat dia, rasa sayangnya Allah sama dia kayak gitu betul. ya, dengan gitu ya menguji gitu Siap. gimana nih kayak gitu ya, eh itu apa sih namanya, dia bisa melewati itu enggak kayak gitu ya. Hmm. Insya Allah gitu ya semuanya pasti bisa dilewati, yang penting tadi dia istiqomah gitu ya, ketika dia sudah bertekad gitu ya, bertekad untuk berubah ya, tadi tipsnya yang 4 itu ya tadi ya Teh ya gitu ya. Dia Kenal dulu tetap dengan Islamnya. iya dia deket-deket sama teman-teman yang solihah kayak gitu. Jadi dia nggak sendirian, sehingga akhirnya dia bisa curhat sama teman-teman yang solihah. Gimana dong, kawan-kawan lama aku kok gitu ya. Kita harus gimana? Ayo, Hmm. strateginya kita bawa perubahan. Didakwahin deh akhirnya kayak Iya. gitu kan. Bisa Akhirnya jadi jadi bareng-bareng bareng-bareng deh. dakwahnya. Iya. Iya, Jadi nggak jadi sendirian nggak lagi. sendirian lagi gitu. Gitu teh. Iya. Mm-mm. Nah, terus untuk yang tadi TK udah beres ya Teh. Iya, Terima udah Teh kasih Teh Eka ya. Ika sudah bertanya. Makasih Teh Eka. Iya, Mm-mm. dan udah mau di akhir nih Teh. Langsung Iya, aja iya, Teh iya. coba closing statementnya dari Teteh Ayo, apa nih? closing statement. Iya. Iya, sahabat-sahabat milenial semuanya, eh, tadi ya gitu bahwa eh, bahwa perubahan itu perlu kayak gitu ya. Bahwa perubahan ke arah Islam itu penting banget gitu, dan saya teringat dengan surat um, Ar-Ra'd ya, Apa? ayat 11 gitu ya, bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum gitu ya Hmm. sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. So gitu ya, kalau kita mau berubah kita nggak bisa gitu ya, kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri. Kita udah tahu nih kalau kita harus berubah gitu ya, ya ayo gitu ya, ubahlah gitu ya diri kita ke arah yang lebih baik, yaitu ke arah Islam gitu ya. Hati-hati, bukan ke arah yang lain tapi ke arah yang Islam. Terus jangan lupa tadi untuk ngaji Islam, amalkan, dakwahkan, dan berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kayak gitu, semangat ya, semangat buat Iya, berubah. siap Teh. Terus Iya, istiqomah ya Teh. iya Iya. istiqomah Kan nih, gitu ya. nah inspiratif banget tadi yang Teh Ya, Nisa sudah sampaikan mulai dari alhamdulillah, semoga. ya mulai dari milenial itu apa. Nah, tadi udah Mm-mm. ada dari Kominfo juga ya. Kalau Mm-mm. milenial itu orang-orang yang umurnya itu dari tahun 80-an sampai 2000 awal lah ya. Mm-mm. Terus sampai ke akhirnya, nah bapernya itu gimana nih caranya? Nah bapernya itu dengan kenal dengan Islam, terus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari Islam, berkumpul dengan orang-orang solih, dan akhirnya mendakwahkannya. Oke nih, terima kasih Teh Nisa sudah menyampaikan diri. Semoga kita selalu istiqomah di jalannya Allah ini. Amin, amin ya Semoga Allah, kita amin. semakin dikuatkan. Teman-teman yang Amin. nonton juga Iya, semoga semakin semangat. dikuatkan, dipahamkan, dimudahkan oleh Allah Amin ya dalam Allah, amin. mencari ilmunya. Amin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lalu dengan doa akhir majelis, Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan lupa nih untuk kawan-kawan, teman-teman semuanya, kajian apa nih? Komunitas Muslimah Santik ini insya Allah akan dilaksanakan rutin setiap minggunya. Jadi pastikan nantikan Insya ya. Dan Allah, saya iya. juga nonton ya. Insya Allah pekan depan berarti masih Ya, ada ya. insya Allah. Ya masih ada. Mudah-mudahan. Insya Allah masih ada. Tetap ditonton dan jangan lupa untuk di follow terus YouTube-nya juga. Silakan di subscribe dan Siap. di like juga. Iya, Assalamualaikum siap. semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Sampai ketemu Assalamualaikum. lagi.
Ya. And